Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pemirsa SHMH, kali ini kita pada video yang ke-127 dan kita masih membahas tentang saksi dan atau korban. Kita akan membahas pasal 296 KUHP baru. Bunyinya adalah setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan atau korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan atau paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Bahwa ini juga masih mengkait saksi. Bedanya adalah kalau di pasal 294 pada video 125 itu saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan dan dilakukan kekerasan secara langsung. Kemudian dengan pasal 295 KUHP yang saya terangkan pada video yang ke-126 itu melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau hal lain terhadap saksi dan atau korban yang di luar tidak langsung pada saat memberikan keterangan, yang tujuannya adalah agar tidak dapat memberikan keterangan. Nah, ini yang diatur di dalam pasal 296 KUHP baru ini adalah menghalang-halangi supaya saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan atau haknya. Haknya apa tuh saksi dan atau korban? Ya contoh haknya mendapatkan restitusi. Ini dihalang-halangi sehingga restitusinya tidak dapat terkabul dengan alasan berbagai macam. Contoh, kemudian atau yang tidak memperoleh perlindungan. Semestinya saksi dan atau korban pada perkara ini secara hukum atau atas permohonannya, itu siapa? Itu ya saksi dan atau korban atau kuasanya disetujui untuk dilakukan perlindungan. Sehingga kalau sudah disetujui atau hukum mewajibkan untuk dilakukan perlindungan, maka harus dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Tentunya akan ditempatkan di suatu tempat yang aman, yang nyaman baginya, yang tidak terganggu oleh pihak-pihak lain yang diindikasikan mengancam dan dilakukan dengan penjagaan. Nah, ini sebetulnya menjadi hak saksi dan atau korban. Namun oleh si pelaku ini dihalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Yang alasan itu tidak disebutkan seperti apa dalam KUHP, dalam pasal 296 ini. Bagaimana menghalang-halanginya? Sehingga infinity, tidak terhingga. Yang penting kegiatan atau perbuatan itu dapat menghalang-halangi. Contoh, dengan memutarbalikan fakta atau itu sebetulnya enggak kok, itu biasa-biasa saja, enggak perlu itu begini dilakukan perlindungan terhadap saksi, tidak perlu dilakukan perlindungan terhadap korban dengan alasan yang berbagai macam. Atau ya bisa jadi menyatakan ya itu tadi yang tidak sesuai fakta, bohong dia. Nah, tentang tujuan apa dia menghalang-halangi tidak disebutkan juga. Jadi tujuannya apa tidak disebutkan, sehingga apa saja tujuannya itu bisa masuk dalam unsur pasal 296. Contoh tujuannya, ini saya halang-halangi, pelaku menghalang-halangi supaya tidak mendapatkan perlindungan saksi
dan korban ini. Maka kalau tidak mendapatkan perlindungan, maka bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Contohnya oleh pihak-pihak si pelaku, oleh pihak-pihak si tersangka, oleh pihak-pihak si terdakwa. Sehingga bisa dipengaruhi. Ini sudah masuk. Kenapa bisa dipengaruhi? Karena tidak mendapatkan perlindungan, karena tidak mendapatkan haknya. Atau dengan tujuan, kalau nanti ini tidak dilindungi, maka bisa dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau mungkin malah bahkan dapat disingkirkan, dapat dihabisi, dapat dibunuh, supaya terdakwa ini nanti tidak bisa dibuktikan kesalahannya di depan persidangan. Misalnya tujuannya adalah itu. Namun di dalam pasal 296 KUHP baru, tujuannya apa? Tidak dicantumkan, sehingga nggak peduli secara ekstrim, nggak peduli tujuannya itu pelaku apa. Yang penting dia menghalang-halangi dan mengakibatkan, dan sudah berakibat tidak memperoleh perlindungan. Awang semestinya secara hukum memperoleh perlindungan, akibat dari perbuatan si pelaku yang menghalang-halangi, maka saksi dan korban ini menjadi tidak memperoleh perlindungan. Atau saksi dan atau korban ini menjadi tidak memperoleh hak. Yang salah satu haknya misalnya adalah restitusi. Dan seperti itu, atau hak-hak yang lain. Namun memperoleh perlindungan juga termasuk haknya, namun itu sudah dicantumkan. Dan ini sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Bahasanya secara sama-sama inilah, mempresur, menekan saksi, mempengaruhi dan sebagainya, banyak terjadi. Maka kadang ada korban warna sebetulnya ini korban, kemudian dilakukan persekusi oleh kelompok-kelompok yang mengaku kayak dunia ini milik mereka. Akhirnya daripada saya selamat lah, daripada saya minta maaf lah, malah justru minta maaf. Ada yang seperti itu, ada malah justru seolah-olah yang korban ini malah seolah-olah kayak posisinya kayak seperti kayak pelaku, kayak yang disalahkan dengan pemutar balikan fakta, dalil, kan ada itu faktanya. Nah, pasal ini untuk menjaga seperti itu, sehingga pelakunya siapa saja, setiap orang, baik orang per orang maupun korporasi. Korporasi baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum atau organisasi. Jadi kelompok-kelompok seperti preman, kelompok-kelompok apalah yang disebut itu bisa masuk di sini, asalkan dia menghalang-halang, yang mengakibatkan yang semestinya saksi dan atau korban memperoleh perlindungan hukum, memperoleh perlindungan dari negara, menjadi tidak memperoleh. Yang semestinya memperoleh haknya menjadi tidak memperoleh haknya. Terjadi hal-hal yang terbalik. Dan itu fakta itu ada. Maka berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian yang pernah terjadi, maka muncul pasal ini. Sehingga ke depan dengan berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku nanti pada 2 Januari 2026, saksi dan atau korban benar-benar terlindungi. Terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa khawatir, terbebas dari rasa-rasa yang terintimidasi, sehingga dia akan terlindungi, dapat memberikan keterangan yang objektif yang menyangkut tindak pidana yang terjadi. Kalau korban berarti yang dialami oleh korban, kalau saksi berarti yang didengar, dilihat, diketahui oleh saksi tersebut, sehingga peradilan dapat berjalan
sebagaimana mestinya, bahkan dapat berjalan dengan lebih baik. Maka ini ancamannya cukup tinggi. Ada pidana minimum 2 tahun. Begitu terbukti, masuk 2 tahun. Maksimalnya 7. Tidak mungkin kalau terbukti terkait pasal 296 ini dihukum 1 tahun. Tidak mungkin, jelas. Hukumnya ada minimumnya 2 tahun. Begitu terbukti kena penjara 2 tahun, di sini dan pidana denda ditambah dengan pidana denda kumulatif, bukan alternatif. Paling sedikit kategori 3. Paling banyak kategori 5. Saya pikir sangat memuaskan kemajuan KUHP baru ini dalam hal melindungi tumpah darah Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-127, membahas pasal 296 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Berikan saran, pendapat, kritik yang membangun melalui kolom komentar video Esa MK. Subscribe, share, like, dan komen di setiap upload video Esa MK sebagai dukungan terhadap channel Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.